صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi jamain. Subhanaka la usya sanan alik anta kama asnaita ala nasik walakal hamdu kama tardha. Fa inna ahsanal hadis kitabullah khairi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah fanallahu wa iyyakum. Ya, kita mempelajari sirah sahabat. Kebetulan malam ini kita review mempelajari beliau yang bernama Thalha bin Ubaidillah, salah satu dari 10 sahabat yang mendapat bisyarah, mendapat kabar bahagia, kabar baik dari Rasulullah SAW, termasuk salah satu 10 dari sahabat yang mendapat bisyarah itu. Ya, siapa saja mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Amir, siapa lagi? Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Nah, ini kita pelajari Thalha bin Ubaidillah. Thalha itu siapa? Thalha itu orang Quraisy, orang Mekah. Dia termasuk awail, orang-orang yang pertama masuk Islam periode Mekah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Sabiqunal awwalun, ya, termasuk ini Thalha ini yang dahulu, yang pertama-tama masuk Islam. Kemudian karena orang Mekah akhirnya ikut hijrah ke Madinah. Pada waktu tahun kedua Hijriah terjadi perang apa? Perang Badar Kubra. Ternyata waktu itu Thalha tidak ikut. Apa sebabnya? Dagang kesam. Karena tidak ikut, Thalha sangat menyesal. Ta'allama, sangat menyesal. Ta'allama li ghaibatihi fadharaba lahu Rasulullah bisamihi wa ajrihi. Ya, jadi sangat menyesal, tapi Rasulullah menggantikan kesedihan Thalha itu. Nah, tapi setelah itu Thalha tidak ikut berperang, termasuk waktu perang Uhud, Thalha sebagai pembela utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diserang oleh kafir Quraisy. Ya, jadi seperti itu. Keutamaannya apa? Fadhailuhu. Keutamaannya Thalha itu, kata Rasulullah, syahidun yamsi ala wajhil ardi. Seorang syahid, suatu yang berjalan di muka bumi. Padahal belum apa? Belum wafat, masih lama. Wafatnya bukan zaman Rasulullah, bukan zaman Abu Bakar, bukan zaman Umar, bukan zaman Utsman, zaman Sayyidina Ali. Meninggalnya waktu zaman Sayyidina Ali. Waktu terjadi konflik. Oleh karena itu Sayyidina Ali nanti berkata, siapa yang membunuh Thalha yang menjadi penghuni neraka. Karena Thalha direkomendasikan Rasulullah sebagai penghuni surga. Jadi kesyahidan Thalha itu ternyata perang membela Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Kemudian juduhu, apa rek jud? Dermawan atau loman.
kelomanannya Tolha bin Ubaidillah. Ya. Selama ini kita dengar orang yang kaya, yang loman itu siapa? Utsman bin Affan. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Tolha bin Ubaidillah juga sahabat yang kaya raya. Ya, sahabat yang kaya raya. Istrinya itu 4. Ini yang diceritakan salah satu di antaranya. Di antara istri daripada Tolha. Namanya siapa? Sa'di binti Auf. Sa'di binti Auf ini bukan saudaranya Abdurrahman bin Auf, bukan. Hah? Saudaranya Abdurrahman bin Auf itu malah dinikahi oleh Bilal bin Rabah. Ya, Abdurrahman bin Auf kaya raya konglomerat suku Quraisy. Sementara Bilal bin Rabah itu kita ketahui budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abdurrahman bin Auf memilih siapa? Memilih Bilal sebagai suami daripada adiknya. Jadi ya itu mungkin diantaranya kitab ada yang menyebut orang Quraisy harus dapat orang Quraisy, Sayyid dapat Sayyidah, Habib dapat Hababah. Tapi ternyata zaman Rasulullah itu Abdurrahman bin Auf menikahkan adiknya mendapatkan Bilal bin Rabah. Seperti itu ya. Nah sekarang kedermawanan Tolha bin Ubaidillah. Ya ini ya. Ini menunjukkan Tolha bin Ubaidillah salah satu sahabat yang kaya raya. Sa'di binti Auf, istri daripada Tolha bin Ubaidillah, pada suatu hari Tolha bin Ubaidillah itu masuk ke rumah. Terus kelihatan wajahnya itu bersedih, mahmuman, sedih. Ya, kenapa sedih? Nah ini bedanya sahabat dengan kita sekarang. Sahabat ini sedih. Kenapa katanya? Qad kasura mali wa qad karrobani. Qad kasura mali wa qad karrobani. Sedih polai duwike akeh. Ngono lho. Wildan mlebu omah, lha apa cak sedine cak dari bojone ngono. Duitku tambah akeh dik susah ngono. Kira-kira ngono ah. Abdul Jalil mlebu omah. Lha apa kan kok sedih? Oh, oleh dik wakeh aku menyambut gawe. Hasil oleh 5 miliar susah aku saiki. Ngono ta. Gak ngarah Zak. Ya ta petita-petite petuta-petutun. Ayo lunga. Umroh sak omah. Tuku mobilnya ganti ngono ya. Nuduno seneng bahagia. Iki gak Tolha bin Ubaidillah mlebu susah. Kenapa Baginda atau Kakanda kata Sa'di bin Auf tadi loh kok sedih? Bilangnya apa? Qad kasura mali wa qad karrobani. Hartaku semakin banyak, itulah yang menjadikan saya susah, saya sedih. Nah, ya. Ini apa? Ini orang yang hidup bersama Rasulullah yang disebut sebagai sahabat, istrinya juga sahabiyah. Ini ngaji nih nang Kanjeng Nabi, guru nih Kanjeng Nabi. Murid jenenge Tolha bin Ubaidillah beristrikan Sa'di binti Auf. Orang-orang baik, punya murid baik, punya guru baik. Nah, kenapa Tolha kok sedih? Karena Rasulullah selalu mengajarkan dunia ini sebentar, dunia ini hanya mampir minum. Bukan hanya itu, Rasulullah mencontohkan
mencontohkan, beri contoh. Pernah dikasih orang uang 90.000 dirham. Enggak masuk sampai ke dalam rumah, enggak, langsung bagi-bagikan orang, habis. Punya unta, 200 unta dikasihkan orang. Jadi akhirnya sahabat meniru. Kalau sekarang kan enggak. Saya ngomong lomano tapi aku cengit. Jadi kan delok apa ngomong gak temen blas ini, ngongkon-ngongkon tok ngono ya. Jadi akhirnya kan gak gelem apa ngongkon tok sapa yang gak iso. Kanjeng Nabi kan enggak. Ucapannya dan tindakannya itu sama. Sehingga Rasulullah ketika wafat tidak meninggalkan apa-apa. Lah, Talha ini ketika bilang hartaku semakin banyak, aku semakin tambah sedih. Jadi kebalikannya orang sekarang ya. Nek saiki kan lapo Kang Jalil sampean kok susah, duitku entek meni mangan apa awak dhewe iki kan nangis. Lapo mirusa 3 wulan gak disambang aku ngono ya Mir ya. Karena Amir mulai. Ya ngono susah. Sahabat enggak. Nah, Sa'di binti Auf ini perempuan soleha, juga santrinya Kanjeng Nabi, memberi solusi yang luar biasa, dan sang suami itu menerima. Itu loh. Ini saya kan enggak. Tak sampean lapo kok susah duitku akeh. Yo kakek ono wong tangga, enak yo kok ono nyebut kae soro kaya eno. Wah, aku nyebut gawe kangelan gak ngono, Dik. Tuku mobil ae. Sampean mau apa njaluk solusi, tak kei solusi sampean ngono. Niki gak. Ketika sang istri bilang, bagaimana katanya? Wa ma alaik aksimhu faqasamau khatama baqiya minhu dirhamun. Tidak akan merugikan, tidak akan menyiksa, tidak akan menyakitimu hartamu itu. Bagikan kepada orang-orang. Jadi duwe akeh mau jare sing wedok dumno wong. Faqasamau khatama baqiya walu dirhamun. Duwe sing akeh mau didum tidak tersisa walau 1 dirham. Ngono, Pak Azam, bojo sampean larang nih. Nyotang-nyoting aku diwarai Jalil sing loman. Talha bin Ubaidillah udik loman. Tapi aku iki mulai gak guyu mergo dhuwitku akeh. Jadi duit itu. Akhirnya selesai itu, gak ada kanjana. Maksudnya saya ini apa ya? Jadi sahabat hidup bersama dengan Rasulullah itu hatinya itu menyatu. Ucapan dan hatinya baik laki-laki atau perempuan menyatu. Oleh karena itu saya itu sering bilang, zaman Rasulullah kalau ada sahabat kumpul 100 orang, ya mencari satu sahabat yang jujur dari 100 orang itu tidak akan ditemukan, mungkin hanya 1 orang. Jadi 99 orang adalah orang-orang jujur. Kebalikan zaman sekarang kita hidup, kumpul 100 orang mencari orang jujur, akan kita dapati 99 orang tidak jujur. Sing jujur mek siji kabeh pembohong, bacot, resek. Ini saiki. Jadi saiki ndele wong jujur ku angel. Mulai tingkat RT sampai ono tingkat paling tinggi, jabatan paling tinggi. Ya, susah untuk mencari kejujuran. Ngomongi suk deliawan tempe, minclamin celikaken cekel. Ngono ya. Tapi kita tidak bisa kembali hidup ke zaman Rasul, sudah nggak bisa karena sudah selesai, dan itu Rasulullah sudah menyatakan sebaik-baik zaman, sebaik masa adalah
khairu qarnun qarni. Khairu qarnun qarni ya, sebaik-baik khairu qarnin lah. Khairu qarnin sebaik-baik kurun, sebaik-baik masa adalah masa aku itu. Tumayali, tumalali, ya kemudian setelah aku sahabat, tabiin dan tabiin. Sudah setelah itu sudah habis. Khairu qarnin qarni. Jadi sudah habis. Tidak ada lagi. Kita nggak bisa kembali ke sana. Kita hanya mereview cerita-cerita Rasulullah itu bersama para sahabat. Sebagaimana Pondok Mas diajarkan sirah sahabiyah atau sirah sahabat, perlunya kita mentauladani mereka itu. Meskipun nggak bisa 100% ya katanya 10% lah, lumayan sih. Kon duwe 100.000, kon kena kancamu piro? 10.000 lah lumayan. Tapi ini kon duwe 100 miliar wani ketokan tangan gak kira kon kena kancamu piro rek? 100 juta. Ya gak mungkin lah. 10%, gak mungkin jeneng guyang-guyu. Nek 100.000 kula purun kei jenengan 10.000, tapi nek 100 miliar mboten mungkin kula kena jenengan 10 miliar lah. Nah, metu cengite. Metu metite. Wong iku nek soke metu metite. Sede kari ki Tolha bin Ubaidillah. Soke tambah loman. Nah, ya, itu ceritanya. Terus dikatakan di sini ada bendaharawan atau bendaharanya. Khazinu Tolha. Sa'altu khazina Tolha. Siapa yang tanya? Tolha bin Yahya, sa'altu khazina Tolha bin Ubaidillah. Aku takon nanggone bendaharae Tolha bin Ubaidillah. Kam kana almal, berapa kekayaan daripada Tolha bin Ubaidillah? Qala arba'ami'a alaf. Arba'ami'a alaf 400.000. 400.000. Kalau 400.000 ya Rel? 400.000 dirham. Ini satu dirhame itu coba dihitung. Satu dirhame katakan 3 gram. Satu dirham 3 gram. Satu dirham 3 gram. Berarti nek dihargai 1 grame 1 juta, 1 dirham sama dengan 3 juta. 3 juta kali 4.000 piro? 3 juta kali 4, 12. 12 apa ini? 12 miliar. 3 juta kali 400.000. Ya. 3 juta kali 400.000 piro? 12 miliar ta? Piro? Kok enggak gelem ngitung ngono to itu ngitung. Ayo hitung. Hitung. Tambahin 0 piro lho. 3 juta kali 400, 3 juta kali 1.000. Iku wae piro? 3 juta kali 1.000 piro? 3 miliar, 3 juta kali 1.000 3 miliar ya. 3 juta kali 1.000 3 miliar. Nah ini 100.000 berarti 30 miliar. 300 miliar. 300 miliar kali 4. 300 miliar kali 4. Triliun. 1,2 triliun. Peninggalan itu lahir 1,2 triliun. Padahal mau awake pas urip ngerasa duitku tambah akeh. Dosa takon entek. Padahal beliau wafat meninggalkan uang
1,2 triliun. Masya Allah. Betul-betul kaya raya. Abdurrahman bin Auf lebih dari ini. Abdurrahman bin Auf lebih dari ini. Bahkan menurut sebuah cerita Abdurrahman bin Auf itu suatu hari membawa dagangan dari Syam masuk kota Madinah waktu malam. Kemudian Nyai Aisyah mendengar, apa itu sarapan? Abdurrahman bin Auf punya Nyai Aisyah datang dari Syam bawa dagang 70 ekor onta. Abdurrahman itu sulit masuk surga katanya. Setelah orang diberitahu Aisyah seperti itu, akhirnya Abdurrahman bin Auf mendengar dawuhnya Aisyah, pagi-pagi langsung dagangan yang sebanyak 70 onta itu langsung dibagikan ke orang, dihabiskan. Saking wedine angel mlebu surga. Itu orang-orang baik, orang-orang sahabat seperti itu kehidupannya ya. Jadi ya kalau di Quran disebutnya kul mataud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tudlamuna fatila dan seterusnya ya. Ada lagi hadis yang menyebutkan apa? Ithnani yakrahuhuma ibnu Adam. Al-maut wal mautu khairun lahu min fitnati. Wa yakrahu qillatal mal. Wa qillatul mali aqallul hisabi. Jadi hadis-hadis seperti ini sahabat itu mempraktekkan. Orang tidak ada yang tidak takut kematian. Tapi ketika antara memilih hidup dan mati, kalau sahabat diajak jihad oleh Rasulullah berperang, mereka bersiap-siap mati syahid. Jadi budal perang Uhud, budal perang Badar, perang Tabuk, perang apa saja, mereka itu dalam hatinya apa? Siap menjadi syahid atau menjadi pahlawan pemenang. Ya, kalau orang munafik kan enggak, orang munafik kalau tidak perang, ayo berangkat, tengah-tengah jalan, mulai panas, loro kabeh, dimangani mati, enak mulai kelonan. Orang-orang munafik itu ngono resek kayak biyen sampai saiki padha. Padha itu jiwa-jiwa orang munafik itu seperti itu. Nah, untuk sahabat-sahabat enggak. Ya. Karena apa tadi? Karena apa? Gurunya namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diiringi nur cahaya Allah sehingga mereka ketika nur cahaya Allah itu datang semuanya akan tenggelam. Tidak ada cahaya yang bisa muncul. Nah, saya tadi kita semua kan sering membaca anta samsun anta badrun. Anta nurun fauqa nuri, anta misbahus suduri. Kan ada itu sholawat. Tadi saya itu menghadiri pengajian Habib Umar Umar apa? Umar Al-Hafidh. Nah, itu saya budal setelah sholat subuh. Ternyata 1 kilo dari masjid itu sudah di stop polisi, nggak bisa masuk. Akhirnya saya mendengar dari speaker masjid itu, mendengar beliau banyak cerita macam-macam. Yang saya ambil pelajaran luar biasa tadi adalah betapa Habib Umar itu seorang alim yang kalau saya ibaratkan matahari, sinar selain matahari tenggelam. Kalau matahari terbit, rembulan akan tenggelam, bintang akan tenggelam. Tadi itu ada Habib Umar itu tenggelam semua. Kiai-kiai sak Jawa Timur ada di luar Kiai Jawa, di Kiai luar Jawa.
Ndunuk-ndunuk kabeh antri selaman. Kiai pondok gede, murid ewon. Tapi di hadapan Habib Umar mereka tenggelam. Karena ada matahari yang besar ini, maka bintang, rembulan semuanya redup. Paham nggak? Tapi saya nggak sampai situ saya berpikir, bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Rasulullah itu hadir, maka semuanya orang alim salim apapun akan tenggelam. Kita akan terlihat cahayanya sama sekali. Itu dengan Habib Umar saja itu. Ulama Jawa Timur sing akeh santri ini sing macam ndunuk rek. Antri cium tangan berebut. Padahal kalau nggak ada itu, kiai-kiai tadi kalau ceramah, ya apa? Ceramah nang Pondok Emas gini, wah kabeh selama nantri. Barang ketemu Habib Umar, ya tadi kayak aku kon yang dipendi-pendi lu, ya. Oh no. Bagaimana dengan Rasulullah? Akan menenggelamkan semua cahaya karena terkena matahari. Lah nih. Wong Arab iku niku apa? Nek muji Kanjeng Nabi, anta syamsun, anta badrun. Kamu adalah matahari, kamu adalah purnama. Bahkan anta nurun fauqa nuri. Kau adalah cahaya di atas cahaya. Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi kita yang menenggelamkan semua cahaya yang ada di mana-mana. Ya saya baru memahami itu. Ada Habib tadi masa ulama-ulama hilang cahaya entek sowan kabeh. Sehingga saya membayangkan bagaimana kalau di hadapan Rasulullah bukan hanya redup tergeletak menggelepar ya. Oleh karena itu kita harus bangga menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mendirikan ajaran, memberikan contoh uswatun hasanah, sahabat-sahabat juga begitu. Kita bangga menjadi santri Pondok Emas, mempelajari sirah sahabat sehingga kita paham mereka. Insya Allah kita tidak akan tersesat selama kita mengikuti Kanjeng Nabi, mengikuti para sahabat dan ulama-ulama salafus saleh. Demikian subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.